Hai teman-teman, namaku Norma. Inilah ceritaku tentang awal mulanya aku terperangkap oleh lelaki sinting itu. Dan aku tidak bisa melarikan diri darinya. Saat aku berhasil kabur, semuanya menjadi semakin buruk. Tapi sekarang semuanya sudah kembali membaik. Sahabatku, Brandon, telah lama membujukku untuk pergi ke pesta ulang tahun temannya. Tapi aku tidak mau. Aku harus mempersiapkan diri untuk ujian akhirku yang semakin dekat. Tapi dia terus merayuku dengan alasan acaranya akan sangat keren dan banyak teman-teman sekolah kami yang akan datang. Dia berdalih teman sekelas kami yang tajir itu akan menyiapkan seluruh rumah untuk mengadakan pesta itu. Dan sayang sekali kalau sampai melewatkan kesempatan ini. Aku pun menuruti kemauannya, kuiyakan untuk pergi. Ya, tujuanku agar Brandon segera berhenti menggangguku. Tapi kemudian, aku menyesali keputusanku ini. Jadi, di pesta itu ada si Derek. Lelaki itu sungguh menjengkelkanku. Dia selalu membuntutiku sepanjang tahun ini. Dia benar-benar menyukaiku. Selalu mengejar-ngejar aku dan mencoba mengajakku kencan. Tapi, aku menolaknya ribuan kali. Kutolak ajakannya minum kopi bersama, pergi ke bioskop, atau kemanapun juga. Sampai-sampai suatu waktu dia menyusun lilin di depan rumahku bertuliskan, "Aku menyukaimu." Ya, harus kuakui itu lucu. Tapi tetap saja aku enggan berkencan dengannya. Karena dia aneh. Cara berpakaiannya, hal-hal yang diobrolkannya, semuanya aneh. Pernah suatu kali dia bahkan menguntitku saat aku pulang. Itu mengerikan. Lalu sekarang dia ada di pesta yang sama denganku. Dia pasti tidak akan membiarkanku sendirian. Saat itu kami sedang duduk di sofa, mengobrolkan tentang kejadian di sekolah. Lalu Brandon berkata dia punya kejutan. Dia pun minta teman-temanku pergi bersamanya. Jadi tinggal aku dan si aneh Derek yang ada di situ. Tentu saja dia mulai mengulang-ulang lagi rayuannya. Aku menyukaimu. Aku ingin berkencan denganmu. Tapi kali ini, aku tidak akan menggunakan cara halus. Aku hadir ke pesta itu untuk bersantai dan bersenang-senang. Dan aku tidak ingin merusak suasana hatiku dengan ngobrol bersama dia. Aku tidak akan pernah mau berkencan denganmu, pekiku. Lalu, ku minta dia untuk pergi. Aku benar-benar ingin sendiri. Kuharap dia bisa sadar. Dan mungkin aku memang harus memakai cara yang keras agar dia paham. Rupanya, kata-kataku benar-benar menyakitinya, dan dia segera pergi. Aku sedang tidak ingin memusingkan soal perasaannya saat itu. Jadi, aku pergi ke halaman, bergabung dengan semua orang yang tengah berpesta diiringi dentuman musik. Aku sedang berjoget dan bersenang-senang saat tiba-tiba musik berhenti. Kemudian terdengar jeritan seseorang. Jeritan itu bersumber dari lantai atas rumah. Lalu aku mendongak dan melihat si Derek. Dia berdiri di tepian atap rumah, berusaha menarik perhatian. Ketika pesta berhenti dan semua menatapnya, dia akhirnya mengatakan itu. Dia mengultimatumku, memberikan pilihan antara mau menjadi pacarnya, atau kalau tidak, dia akan lompat dari atap. Semua orang di pesta itu menoleh ke arahku dan menunggu keputusanku. Dan aku setuju. Tentu saja aku setuju. Aku tahu dia sinting. Dia bisa saja benar-benar lompat dari atap itu. Jadi, aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa membiarkan seseorang menyakiti dirinya sendiri, kan? Saat aku menjawab ya, Derek sangat kegirangan lalu terjatuh dari atap. Tapi, dia kan seharusnya lebih berhati-hati. Saat mengambil beberapa langkah, dia tergelincir, lalu berguling di tanah. Dia mengerang kesakitan. Seketika, kerumunan orang terkejut dan berlari ke arahnya. Sepertinya pestanya sudah usai. Seseorang segera memanggil ambulans, tapi itu tidak diperlukan karena Derek baik-baik saja. Dia hanya mengalami beberapa memar. Aku tetap bersamanya dan mencoba membantu. Sebetulnya aku bingung kenapa aku lakukan ini. Tapi aku merasa bersalah karena telah membentaknya begitu keras. Selain itu, akulah yang menyebabkannya naik ke atap. Derek sangat bahagia karena aku akhirnya ada untuk dia. Dia mengatakan dia benar-benar akan lompat dari atap jika aku tidak mau menjadi pacarnya. Kemudian orang tuanya datang menjemputnya.
Dia memperkenalkanku pada mereka sebagai pacarnya. Aku mengiyakan karena, ya, cuma itu yang bisa kulakukan. Aku tidak ingin si psikopat itu mencoba membahayakan dirinya lagi. Jadi, ya begitulah, kami mulai berpacaran, meski sulit menyebutnya pacaran. Kukira aku bisa meninggalkannya begitu dia sembuh. Tapi tidak semudah itu. Hubungan kami berlangsung selama sebulan. Dan setiap hari aku menyesal telah mengatakan iya saat itu. Ternyata dia seseorang yang memuakan. Jika ada yang salah, dia akan mulai meneriakiku dan mengancam akan melakukan sesuatu pada dirinya lagi. Dia juga pencemburu. Kalau aku tidak segera menjawab pesannya, dia akan berprasangka aku sedang bersama lelaki lain. Parahnya, aku tidak bisa mendebatnya. Karena dia akan selalu memberiku ultimatum bodoh saat itu juga. Sungguh mengerikan. Aku dijadikannya tawanan. Kemudian, aku sadar alasan dia melakukan ini semua. Itu karena orang tuanya. Mereka sama gilanya dengan Derek. Mereka selalu mengikuti keinginannya dan tidak pernah memarahinya karena hal apapun. Suatu hari, kami bertengkar hebat. Alasannya karena dia tidak mau aku pergi bersama teman-temanku. Lalu aku marah dan meneriakinya, lalu pergi. 1 jam kemudian, orang tuanya yang sinting itu datang ke rumahku dan mengatakan aku harus minta maaf pada Derek karena dia histeris. Habis sudah kesabaranku. Aku harus mengakhiri hubungan yang aneh ini. Dan aku tahu caranya agar tidak ada yang mati konyol gara-gara aku. Aku hamil, kataku pada orang tuanya. Ya, kukira karena mereka begitu protektif pada Derek, mereka tidak ingin putra kesayangannya itu menjadi ayah di usia 17 tahun. Dan itu berhasil. Mereka ingin membuat kesepakatan denganku. Tapi kukatakan, aku hanya ingin pergi dan tidak pernah melihatnya lagi. Ibu dan ayahnya harus punya alasan kuat agar aku tidak berpacaran lagi dengannya. Sehingga semua tanggung jawab akan jatuh pada orang tua Derek. Lalu aku bisa bebas dan akhirnya bisa menikmati liburan musim panasku. Tapi kebebasan itu hanya berlangsung sebulan. Suatu malam saat akan tidur, tiba-tiba aku mendengar seseorang menjerit. Dan kemudian kaca kamarku pecah. Lalu dapat ku dengar dengan jelas, dia meneriakkan hinaan. Oh, itu Derek. Dia berdiri di luar, melempari batu ke rumah kami. Kalau saja kamu juga mendengarnya menyerapahiku. Mungkin orang tuanya telah mengatakan tentang kehamilanku padanya. Dan dia datang untuk menyulut pertengkaran. Ya, kami belum pernah melakukan apa-apa. Jadi, dia kira aku berselingkuh. Dia tidak hanya marah, tapi juga mengalami kejang di depan rumahku. Orang tuaku memanggil polisi. Kemudian Derek segera dibawa ke kantor polisi. Orang tuanya mendesak kami untuk memilih jalan damai. Aku pun setuju agar semuanya segera berakhir. Mulai sekarang, Derek harus rutin pergi ke psikolog. Dan semuanya sudah berakhir di antara kami. Musim panas akhirnya usai dan saatnya kembali ke sekolah. Pada hari pertama, aku lihat banyak orang yang melihatku dengan pandangan aneh, bahkan ketakutan. Beberapa perempuan berbisik di belakangku. Sesuatu sedang terjadi, dan aku tidak tahu pasti itu apa. Kemudian Brandon menjelaskan semuanya kepadaku. Ternyata Derek memberitahu semua orang bahwa aku hamil, dan aku sudah menggugurkan bayinya. Lalu banyak yang mempercayainya. Karena kami telah berpacaran selama setengah musim panas, itu bisa saja terjadi. Tapi aku tidak akan menoleransi kebohongan ini. Aku akan melawan si psikopat Derek. Ku ingin dia mengatakan yang sebenarnya, tapi dia mengancamku lagi. Dia mengatakan akan membuat keadaannya lebih buruk jika aku tidak minta maaf padanya di depan umum. Dia benar-benar keterlaluan. Tidak mungkin, aku harus melawannya. Aku rekam saja pesan video yang memberitahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Aku ceritakan awal mulanya kami berkencan, dan aku beberkan screenshot dan pesan suara dari obrolan kami. Ku beritahu juga tentang kehamilan palsuku agar terlepas darinya. Tentu saja aku malu mengungkapkan semua ini. Kalau saja Derek tidak naik ke tepian atap malam itu. Aku tahu ini jahat, tapi aku benar-benar ingin dia melompat dari gedung pencakar langit, supaya semua ini berakhir. Lalu, aku tinggal menunggu reaksi mereka. Aku mendapat banyak pesan selama akhir pekan.
Ada yang mendukungku, ada juga yang minta maaf karena telah berprasangka buruk tentangku. Bisa dikatakan semuanya baik-baik saja, dan reputasiku kembali baik. Tapi saat semuanya menjadi lebih baik, muncul lagi si Derek untuk mengacaukannya. Jadi kali ini aku sedang duduk di kafetaria bersama teman-temanku. Kami ngobrol-ngobrol dan tertawa lepas. Tapi tiba-tiba kami dengar ada jeritan. Saat melihat sekeliling untuk mencari tahu siapa, itu Derek. Kali ini matanya benar-benar menakutkan. Dia berjalan ke arahku dan menyumpahiku. Aku tahu hal buruk akan terjadi. Jadi aku bangkit dari meja dan mulai melarikan diri darinya. Tapi dia terus berteriak dan mengejarku. Orang-orang berusaha menghentikannya, tapi dia bisa berkelit lalu menyusulku. Aku tersudut dan tidak bisa lari lagi. Kututup mataku dengan penuh ketakutan. Sungguh, kukira saat itu dia akan membunuhku. Tapi tiba-tiba seseorang menghentikannya. Dan saat kubuka mata, aku melihat Brandon. Dia memegangi Derek agar tidak bisa bergerak. Petugas keamanan dan polisi segera datang dan membawa si psikopat itu pergi. Aku benar-benar takut, dan Brandon berusaha menenangkanku. Dia minta maaf padaku. Ternyata dia mengajakku karena Derek selalu mengganggunya. Dan dia sengaja meninggalkan kami berdua di pesta itu agar orang aneh ini bisa bicara denganku. Dan sekarang Brandon merasa bersalah karena dia tahu Derek sudah sangat sinting, tapi dia masih saja berusaha menyatukan kami berdua. Aku tidak marah padanya. Bagaimanapun juga, dia telah menyelamatkanku. Lalu, Derek akan dikeluarkan dari sekolah karena mencoba menyerang siswa lain. Pengadilan melarangnya bicara padaku atau bahkan mendekati rumahku. Itulah yang akan terjadi jika dia tidak dihukum. Dia pikir dia bisa melakukan apapun semaunya. Dan itu juga kesalahan orang tua Derek. Mereka terlalu membebaskannya dan memupuk keegoisannya, sehingga dia jadi kelewatan. Itulah ceritaku. Terima kasih sudah menonton. Apa kamu mau berpacaran dengan lelaki yang mengancam akan melakukan hal buruk pada dirinya sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagikan video ini pada teman-temanmu.